Ibu bapak sekalian, ketika kita mencari rezeki, jangan diasumsikan juga hanya uang. Uang hanya alat tukar, ketika tidak ada produksinya, maka uang tidak bisa bermanfaat apa-apa, apalagi uangnya uang kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita pada malam hari ini sedang merayakan Indonesia Syariah Economic Festival. Adik-adik, saudara, Bapak Ibu yang ada istilah syariah ekonomi atau ekonomi syariah hanya di Indonesia. Di tempat lain nggak ada ekonomi syariah atau syariah ekonomi, nggak ada. Di negara manapun. Di Saudi tidak ada, di Mesir tidak ada, di Turki tidak ada, di Eropa tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Yang lain adanya adalah Islamic Economic. Kenapa? Di Indonesia ini untuk mendirikan syariah tantangannya banyak. Ketika bicara Islam, kadang-kadang masih ada fobia dengan Islam. Maka yang bisa diterima manakala kita menggunakan istilah syariah. Tapi intinya adalah menjalankan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita bersyariah di segala bidangnya, termasuk di dalam mencari rezeki. Itu perlu kita sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena kita hidup ini tidak hanya di dunia. Hidup kita kelak di akhirat. Di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirat. Di dunia ini hanyalah tempat kita bercocok tanam yang kita ambil nanti di akhirat. Jadi dunia hanya sebentar. Sebentar pada acara sore hari ini atau malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan isya. Enggak boleh lama-lama katanya. Ya, jadi waktunya hanya sebentar, gantian dengan Ustadz Fatih Karim nantinya. Ketika kita bicara ekonomi syariah, seringkali di Indonesia itu hanya diasumsikan kepada keuangan. Padahal uang itu hanyalah standar nilai atau uang itu hanyalah tukar. Ketika kita fokus pada pasar keuangan, maka ekonomi syariah di Indonesia tidak akan maju-maju. Karena karakteristik ekonomi syariah ada pada lendingnya, ada pada sektor realnya, ada pada produksinya. Ada yang banyak salah istilah dianggap kita investasi emas. Salah. Kenapa? Karena investasi itu adalah memproduksi. Sementara emas itu tidak memproduksi. Oh, emas naik terus Pak harganya. Emas gak pernah naik harganya. Yang turun adalah rupiahnya. Oleh karena itu emas mulai dulu 1 dinar itu sama dengan apa? Harga kambing pada saat Rasulullah SAW. Sampai sekarang 4 gram seperempat itu logam mulia harganya sama dengan kambing. Jadi nggak pernah naik, nggak pernah turun. Ibu bapak sekalian, ketika kita mencari rezeki jangan diasumsikan juga hanya uang. Uang hanya alat tukar, ketika tidak ada produksinya maka uang tidak bisa bermanfaat apa-apa, apalagi uangnya uang kertas. Bukan dinar ya, intrinsic value, bukan. Rizki adalah ma yuntafa'u bihin nas. Rizki adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apa saja, kesehatan rizki, teman juga rizki, termasuk jodoh rizki. Ini kayaknya banyak yang senyum, kayaknya banyak yang jomblo ini. Pulang dari ISEF nanti sama-sama ketemu jodohnya. Yang amin tuh yang jomblo. Ya, jangan yang sudah punya amin juga, dapat 2 nanti ya. Jangan, jadi yang jomblo dulu, tenggang rasa lah dulu. Kalau teman sudah pada dapat boleh nambah lagi. Kalau berani diumilin mertua maksudnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara rezeki itu bukan hanyalah uang.
Jodoh rizki, tetangga rizki, teman rizki. Kehidupan kita ini bersama dengan keluarga, dengan teman yang baik, kondisi sehat adalah rizki semua. Maka orang yang mempersepsikan rizki hanya pada uang, maka dia tidak bisa menikmati kehidupan rizki yang sebenarnya. Rizki kita ditentukan oleh Allah, gak ada yang gak dapat rizki. Kalau gak ada rizkinya dia pasti mati. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Yang melata di muka bumi ada rizkinya. Kalau sudah dicabut rizkinya dia udah mati. Mau hewan, mau kayu, mau pohon, mau apa. Semua yang melata di muka bumi ada rizkinya. Kalau sudah dicabut rizkinya maka dia akan mati. Yang kedua, ada rizki yang sifatnya dicari. Disebutkan huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Jadi yang kita dapatkan dari hasil kita berusaha. Hasil kita berupaya, kita cari rizkinya. Yang payah kritik saya kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang keuangan Islam di Indonesia seringkali rizki itu diasumsikan hanya yang sifatnya pasti-pasti. Makanya 90% lembaga keuangan kita ini seringkali menggunakan akad yang namanya murabahah. Di mana dia ada kepastian untungnya, marginnya dari barang yang dijual. Itu baru pada tingkatan rasional. Padahal orang yang punya rizki banyak itu pasti rizkinya tanpa diduga-duga dan tidak ada batasnya. Jadi kalau masih gajian itu belum orang kaya. Apalagi gajinya habis di tanggal 15. Yang ketawa ini yang masih begitu. Tanggal 15 sudah mikir kapan tanggal 25 ini orang yang pengen cepat mati. Kenapa? Umurnya pengen segera nyampe padahal karena ingin ngejar gajian. Orang yang gajian famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi yang rizkinya hanya diukur dari pekerjaannya. Ini yang banyak sekarang menghantui pada kita mencari calon suami, mencari pasangan, cari kerjaan yang gajinya pasti. Wong dari Allah kita nggak pasti kok nyari yang pasti. Kita besok mau ngapain nggak pasti. Apakah hidup kita sampai besok nggak pasti. Jodoh kita pasti nggak pasti. Kenapa kita mencari yang pasti? Itu yang lawannya dari keimanan kita. Akhirnya kita meskipun kadang menjalankan syariat masih belum totalitas di dalam bersyariah kita. Belum kafah. Oleh karena itu ada tingkatan rizki yang berikutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa melebihi daripada orang yang hanya bekerja ke sana kemari tiap pagi berangkat pulang sore, tetapi takwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa oleh Allah diberi rezeki tanpa diduga. Bukan bayaran saja. Coba bos-bos ada enggak rezeki yang diduga? Enggak ada. Tiba-tiba ada transaksi berapa? 50 miliar. Transaksi berapa? 100 miliar. Enggak diduga. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki dari Allah. Mungkin enggak punya duit. Rezekinya ada orang nawarin yuk berangkat bareng umroh. Mungkin enggak punya duit tapi diajak teman yuk ditraktir. Rezeki. Daripada duitnya banyak tapi enggak bisa makan. Karena apa? Pantangan. Nih seusia kami teman-teman seangkatan kami. Dulu masih mahasiswa pengen makan durian. Enggak punya duit. Sekarang setelah tua seperti saya punya duit, nggak bisa makan durian. Sama nggak bisa menikmati durian. Nah, kita jangan berpikir ini gajinya berapa, dapatnya berapa, termasuk mencari jodoh, mencari kerja. Akhirnya berpikir kita syariahnya itu melenceng. Kenapa? Allah memberikan rezeki lebih tinggi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Tapi ada di atasnya itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di atas takwa itu ada lagi rizkinya. Kenapa? Ada tawakal kepada Allah. Allah cukupkan. Kalau cukupkan apa? Saya mau pergi ke Eropa, ada teman, ada duit, ada jaringan, banyak teman. Teman tuh rizki Pak, rizki. Saya mau berangkat ke Belanda. Ada teman dengar ada saya mau ke Belanda. Jerman ngundang Jerman. Ada teman di Austria, di Wina, ngundang saya pergi ke Wina. Muter akhirnya se-Eropa. Teman Pak, rizki coba. Adik-adik, saudara, bapak, ibu saya datang ke sini nggak ada yang kenal, celingak-celinguk. Ketika saya ketemu dengan Ustadz Fatih Karim menyebutkan, Ustadz gimana? Kita kayak merasa, ya Allah kita kayak senang di tempat ini. Tapi kalau jalan celingak-celinguk, kayak nggak ada yang nyapa, nggak ada temannya sendiri. Jadi teman itu adalah rezeki. Bagi siapa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal, siapa tawakal itu?
Disebutkan di dalam hadis. Kama salit tori yagdu bitona wa yaruhu bitona. Ya. Yagdu khimasa wa yaruhu bitona maksud saya. Jadi seperti burung ketika pagi-pagi dia berangkat dalam keadaan lapar, khimasa wa yaruhu bitona, balik ke kandangnya itu dalam keadaan dia kenyang. Artinya apa? Berusaha yang sungguh-sungguh, berupaya sebaik mungkin, dan setelah berusaha dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aja di orang sukses, uangnya banyak, karirnya baik, bisnisnya oke, jangan pernah mengatakan karena kepintaran saya, karena kehebatan saya, tetapi bilang ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa nyampe ke sana? Di ekonomi syariah landasannya adalah kita mencari yang bersih, yang halal. Karena Islam pada dasarnya antara halal dan haram. Jadi kalau tidak halal ya haram, kalau enggak haram halal. Kalau mutasyabihat itu bagi orang yang ngintengin agama. Kalau orang yang percaya agama dengan sebenarnya dia tidak sampai pada yang mutasyabihat. Contoh, nemu barang di jalan. Ini mutasyabihat, ini orang dibuang apa enggak, diambil dah. Itu mutasyabihat. Sudahlah, kalau kita cariin siapa yang punya, dititipin, nggak dibawa pulang. Tapi kalau orang yang mutasyabihat dibawa aja. Sama dengan makan ketika di Eropa ngelihat ini halal apa enggak. Wah saya khawatir, ditaruh, itu syubhat. Jadi orang yang punya iman dia akan menghindari terhadap syubhat itu. Maka bagi orang yang beriman sebenarnya antara halal dan haram, antara haram dan halal. Kalau kita makan barang halal hidupnya tenang. Kalau kita makan barang haram hidupnya gelisah. Bisa haram li dzatihi, bisa haram li ghairi. Li dzatihi itu artinya memang bendanya itu haram. Anjing itu haram. Babi itu haram. Itu dzatianya. Yang najis itu haram. Enggak boleh dikonsumsi oleh kita. Ada kalanya ini halal tapi caranya yang haram. Nah yang ada di ekonomi syariah kita masih banyak pada soal caranya. Maka kita ada di atas soal syariah ekonomik, ada halal lifestyle. Halal. Oh Pak halal dimakan saja. Enggak, sekarang berkenaan dengan najis juga berkenaan dengan halal. Sepatu halal. Terus kenapa bilang halal? Karena tidak najis. Baju yang kita pakai halal. Kenapa? Tidak najis. Kalau jaketnya jaket dari kulit babi, kan tidak halal. Jadi orang dianggap halal hanya dikonsumsi. Kenapa penting Pak kita menghindarkan yang haram? Karena kita ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan hanya di dunia. Ada kehidupan yang panjang yang sebenarnya masa depan yang hakiki bagi umat Islam. Maka disebutkan dalam hadis man akala haraman lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Kalau orang makan barang haram 40 hari sholatnya enggak diterima. Kalau sholatnya 40 hari enggak terima maka enggak ada kontrol dalam dirinya. Kalau enggak ada kontrol dalam dirinya maka tidak ada keimanannya. Maka disebut man akala haraman fannaru aula bihi. Orang yang makan barang haram maka neraka itu lebih pas untuk dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita ketika merayakan Indonesia Syariah Economic Festival, kita hijrah. Hijrah itu pindah. Pindah dari apa? Yang biasa maksiat jadi taat. Yang dulu tidak beriman jadi beriman. Yang dulu ketika sholat gak bisa khusyuk, sekarang bisa khusyuk. Yang dulu sembarangan kita mengambil konsumsi dan juga berbisnis, yang penting dapat hasil, sekarang lebih hati-hati. Kenapa? Ini kita butuh berkahnya, bukan berkatnya saja. Kalau berkat itu ditenteng. Ini yang aktivis Maulidan tahu berkat ini. Kalau berkah itu gak kelihatan. Apa itu Pak berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Makanya ketika Bapak Ibu ketemu dengan saudara yang lain langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan itu sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Salam perdamaian. Jadi kalau Islam bilang teroris itu orang yang gak ngerti Islam. Islam disenang adalah bikin kegaduhan itu pasti tidak ngerti Islam. Karena Islam Assalamualaikum ketemu kita memberikan perdamaian. Assalamualaikum. Yang kedua warahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang. Yang ketiga adalah wabarakatuh berkahnya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Bapak Ibu ketika punya penghasilan, tambah kaya, tambah baik. Bukan tambah sombong. Kan ada tetangga kita, ketika miskin mesra dalam keluarganya. Ketika miskin itu peduli pada keluarganya. Pulang tepat waktu. Ketika sudah banyak duit, kaya, enggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran.
Bang Thoyib udah tahu. Kenapa? Dia main ke sana sosialita, main ke sana, tidak ingat keluarga, tidak ingat kehidupannya. Kenapa? Terlena dengan hartanya. Itu namanya harta yang tidak barokah. Mungkin juga dengan kekayaan malah kena narkoba. Mungkin dengan kekayaan maka salah pergaulan anak-anak kita. Kenapa? Karena hartanya tidak barokah. Oleh karena itu selain halal yang kita konsumsi, halal yang kita mendapatkannya, kita berdoa rezeki yang kita punya, kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ustadz kita. Saya hanya pengantar saja, beliau yang lebih alim dari saya. Beliau ini Ustadz saya dan guru saya. Jadi saya pengantar saja, nanti beliau yang mengulasnya sebagai syarih namanya. Orang yang menjelaskan dari pengantar muqaddimah yang sedikit itu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.